Shalom adik-adik semua. Kembali hari ini kita ketemu dengan Kak Agus. Kak Agus berdoa dan Kak Agus berharap adik-adik di rumah tetap sehat, tetap sukacita, tetap bergembira karena Tuhan. Nah, hari ini adik-adik kita mau belajar dari firman Tuhan yang diambil dari Matius pasal yang ke-18 ayat yang ke-11. Adik-adik di rumah buka Alkitab masing-masing di Injil Matius pasal 18 ayat yang ke-11 adik-adik. Ayo kita baca bersama-sama ya. Kak Agus baca di sini, adik-adik di rumah juga ikut membaca. Amin. Kita baca bersama-sama. Matius 18 ayat yang ke-11. Firman Tuhan berbunyi demikian. Karena anak manusia datang untuk menyelamatkan yang hilang. Adik-adik, Kak Agus ulangi. Karena anak manusia datang untuk menyelamatkan yang hilang. Adik-adik, anak manusia itu siapa sih? Anak manusia itu sebutan untuk Tuhan kita, sebutan untuk Tuhan Yesus. Dia disebut anak manusia. Nah, yang disebut yang hilang itu siapa sih? Yang hilang itu orang-orang yang belum percaya Tuhan Yesus. Orang-orang yang belum mengenal Tuhan Yesus. Dulu waktu adik-adik belum kenal sama Tuhan Yesus, belum ikut ke gereja, belum percaya Tuhan Yesus, kita juga disebut anak-anak yang hilang. Kita juga disebut orang-orang yang hilang. Nah, adik-adik, Alkitab berkata, karena anak manusia datang, karena Tuhan Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan yang hilang. Kenapa disebut hilang adik-adik? Karena kalau orang itu tidak kenal Tuhan Yesus, kalau kita punya teman atau siapapun yang tidak mengenal Tuhan Yesus, nantinya hilang. Hilangnya kemana adik-adik? Hilangnya masuk neraka, dihukum kekal selama-lamanya. Nah, ini yang mengerikan adik-adik. Nah, kita berkata Tuhan Yesus itu datang ke dunia, anak manusia datang ke dunia untuk menyelamatkan yang hilang, untuk menebus supaya adik-adik, supaya kita semua tidak hilang, supaya kita semua tidak dihukum, supaya kita semua tidak binasa selama-lamanya. Nah, ini tujuan Tuhan datang ke dunia. Nah, adik-adik perhatikan. Kita itu punya Tuhan yang penuh kasih. Kita punya Tuhan yang luar biasa. Tuhan mengajarkan sama kita adik-adik. Tuhan sendiri datang ke dunia untuk menyelamatkan yang terhilang, supaya orang tidak binasa. Nah, adik-adik, Tuhan juga mau ngajarin kita semua. Tuhan juga mau ngajarin adik-adik. Ayo, lihat teman-temanmu. Kalau ada teman-temanmu yang belum kenal Tuhan Yesus, ada teman-temanmu yang mungkin juga orang Kristen, orang kenal Tuhan Yesus, tapi tidak pernah berdoa, tidak pernah ke gereja, masih nakal. Nah, ini tugas kita adik-adik. Tugas adik-adik dan juga tugasnya Kak Agus. Tugas kita semua. Karena apa adik-adik? Kita itu anak-anak Tuhan, diminta Tuhan nyontoh Tuhan Yesus. Kita jadikan Tuhan Yesus panutan kita. Kalau Tuhan Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan yang hilang, demikian juga adik-adik dan juga Kak Agus, kita semua. Kita punya tugas menyelamatkan yang hilang. Dimulai dari hal sederhana adik-adik. Mulai doakan teman-teman kita, mungkin yang sudah malas datang sekolah minggu, yang sudah malas tidak pernah berdoa lagi, yang mungkin teman-teman, adik-adik punya teman-teman yang nakal, ya, yang suka ngelawan orang tua, itu juga terhilang adik-adik. Kita perlu berdoa. Ayo adik-adik, mulai belajar kita berdoa buat teman-teman kita. Dan yang lebih luar biasa, kalau adik-adik mau berdoa buat bangsa dan negara kita, supaya bangsa dan negara kita juga tidak terhilang, supaya juga tidak dihukum oleh Tuhan. Nah, ini tugas kita adik-adik. Tuhan sudah kasih contoh. Kita berkata, karena anak manusia datang untuk menyelamatkan yang hilang, supaya yang hilang itu tidak dihukum, diselamatkan oleh Tuhan. Nanti bisa masuk surga, bisa bersukacita bersama-sama, bisa hidup kekal, menikmati sukacita surga. Nah, ini Tuhan sudah kasih contoh buat kita semua. Ini juga tugas adik-adik. Ayo kita mulai dari waktu kita masih kecil adik-adik, kita belajar doain orang lain, menasehati orang lain, memperhatikan orang lain, ngasih tahu kalau teman kita nakal, kalau teman kita mungkin tidak nurut, kita kasih tahu. Dan juga doakan teman-temanmu, doakan teman-teman adik-adik yang belum kenal Tuhan Yesus. Saya juga mendorong para orang tua, ayo mari ajari anak-anak kita untuk berdoa buat sekeliling, berdoa buat teman-temannya, berdoa buat keluarganya, berdoa buat orang lain. Karena Tuhan sudah mencontohkan kepada kita untuk kita menyelamatkan yang terhilang. Mari kita tanamkan hati Tuhan ini kepada anak-anak kita, supaya mereka juga dari masa kecil belajar menjadi agen-agennya Tuhan, menjadi alat-alat Tuhan untuk menyelamatkan yang terhilang. Adik-adik, sekarang kita berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau ajari kami firman-Mu
supaya kami jadi Tuhan, alat Tuhan untuk menyelamatkan orang-orang yang terhilang. Ajari kami berdoa buat orang lain, ajari kami berdoa buat sesama kami, supaya nama-Mu dipuji, dipermuliakan, dan banyak orang diselamatkan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati adik-adik semua. Say M, say B.